Hotline NASA terus-terusan berdering. Operator pusat informasi di lembaga itu jadi stres bukan kepalang. Mereka kewalahan menjawab telepon. Semua pesan yang masuk juga berisi hal yang sama. Ada objek benderang di permukaan bulan. Rupanya, malam itu, ratusan hingga ribuan astronom amatir tengah mengamati bulan. Tiba-tiba, muncul cahaya terang yang berpendar di permukaannya. Seolah-olah bulan telah disinari lampu sorot super kuat. Para ilmuwan segera mencari tahu penjelasan dari fenomena ini. Awalnya mereka ngira kalau cahaya itu berasal dari pesawat yang melintas. Tapi nggak akan mungkin juga kan bisa dilihat oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia, waktunya juga bersamaan. Palingan itu cuma satelit Starlink sih. Menurut teori, salah satu dari objek ini kemungkinan lagi iseng bikin para astronom amatir penasaran, sehingga mereka akan ngira kalau cahaya kecil ini sebagai kilatan cahaya bulan. Tapi sekali lagi, kalau memang fenomena ini disebabkan oleh satelit, cahayanya nggak akan diam, tapi bergerak-gerak. Saat sejumlah ilmuwan terus menguak misteri ini, sebagian lainnya mulai meneliti secara lebih mendalam. Mereka telah membuat teleskop baru di utara Seville, Spanyol. Kondisi alam di sana lumayan pas untuk mengamati bulan. Teleskop ini punya dua kamera kontrol jarak jauh yang dikendalikan dari kampus di Jerman. Saat menangkap fenomena tak biasa di permukaan bulan, kedua kamera akan langsung memperbesar citra yang terlihat. Tapi, teleskop ini perlu dipasangi kecerdasan buatan tingkat tinggi agar kameranya bisa membedakan fenomena misterius bulan dengan cahaya pesawat terbang, satelit, atau meteorit kecil yang baru saja memasuki atmosfer bumi. Saat teleskop menjalankan misinya, kita sudah punya teori yang bisa menjelaskan alasan dibalik munculnya kilatan tersebut. Bulan bisa mempengaruhi pasang surut air laut dan samudra di bumi dengan gravitasinya. Bumi juga punya kemampuan yang sama, tapi bedanya gaya yang terlepas bisa sampai 32,5 kali lebih kuat. Saat bulan mengorbit bumi, posisi keduanya bisa sangat berdekatan. Di titik inilah gaya interaksinya paling kuat. Makanya, gaya pasang surut bisa memicu retakan di permukaan bulan dan akibatnya bulan akan melepaskan gas dari bawah permukaannya. Semburan gas kuat akan mengangkat debu bulan, dan cahaya yang terlihat terang dari teleskop astronom sebetulnya hanyalah kabut debu bulat yang bisa memantulkan cahaya matahari. Dari kejauhan, memang terlihat mirip kilat. Saat debunya naik, seolah-olah ada ledakan kecil, dan kilat ini berangsur-angsur pudar saat debu mulai diam. Hal ini memang selalu muncul di permukaan bulan kok, dan sering disebut sebagai fenomena bulan sementara. Selain fenomena ini, banyak juga loh hal unik dan misterius lain yang telah terjadi. Pada tahun 1178, 5 biarawan mengaku telah melihat bulan sabit mulai terbelah menjadi dua, tepatnya di bagian atasnya. Kemudian, kobaran dan bunga api mulai menyala dari bekas retakan, seolah ada naga yang sedang menyemburkan api. Setelah itu, bulan mulai bergerak-gerak dan kembali ke kondisi semula. Fenomena ini telah berulang sampai lebih dari 10 kali. Bentuk apinya juga bervariasi. Setelah fenomena nyermin ini berakhir, warna bulan menjadi hitam. Baru pada abad ke-20, para ilmuwan mulai mencari tahu jawabannya. Mereka berteori, saat itu ada asteroid besar yang menabrak bulan. Akibatnya, permukaan bulan jadi berlubang dan terbentuk kawah Giordano Bruno selebar 15 kali jembatan Brooklyn. Jutaan ton serpihan asteroid juga menabrak bumi, sehingga terlihat seperti hujan meteor yang sangat lebat. Pastinya, angkasa pada saat itu menjadi sangat benderang. Tapi sayangnya, peristiwa ini nggak secara resmi ada dalam catatan sejarah. Fenomena yang teramati oleh para biksu ini terkesan meragukan ya. Mungkin mereka memang melihat asteroid jatuh, hanya saja jatuhnya di bumi. Kemudian mereka menganggapnya sebagai cahaya menakutkan yang terlihat dari bulan. Atau bisa juga mereka cuma melihat bayangan sih. Yang jelas, nggak ada saksi yang bisa mengonfirmasi kejadian ini. Fenomena unik lainnya berupa pendaran cahaya biru dan merah pada bulan. Cahaya ini bisa dilihat saat bulan sabit dan seringnya terjadi di kawah Aristarchus. Ada kedipan cahaya yang berlangsung sangat cepat, mirip-mirip seperti kilat. Sebetulnya sih bukan kilat, tapi listrik. Peristiwa ini juga disebabkan oleh gaya pasang surut. Jadi, gaya pasang surut telah membuat tekanan mekaniknya terakumulasi di bebatuan bulan, sehingga menghasilkan medan listrik, lalu menciptakan kilatan biru yang memukau banyak astronom amatir. Di bulan juga ada ledakan bintang. Peristiwa ini bisa disebabkan oleh meteorit yang jatuh ke permukaannya. Karena bulan nggak punya atmosfer, asteroid yang jatuh nggak bisa terbakar. Padahal bobotnya sangat berat dan lesatannya sangat cepat. Nah, saat objek luar angkasa ini menabrak bulan, terjadilah ledakan. Dari bumi,
kita melihatnya sebagai ledakan bintang. Malahan, pada tanggal 13 Mei 1972, terjadi tumbukan meteorit setara dengan ledakan 1000 ton TNT di dekat tempat Apollo 14 mendarat. Kalau manusia hidup jauh lebih awal, kita mungkin telah menyaksikan kilatan terang yang terus-terusan muncul di permukaan bulan. Semua kawahnya terbentuk oleh hantaman meteor serupa. Udah kayak kembang api yang menyala bertahun-tahun lalu kan? Sebagian meteorit juga bermanfaat karena mengandung air. Ya, di bulan memang ada air. NASA mengonfirmasi fakta ini setelah melakukan studi dengan teleskop SOFIA. Teleskop ini dipasang di pesawat terbang yang kemudian bisa mengamati bagian atas atmosfer bumi. Pada ketinggian segitu, udara kering bisa bikin detail kecil terlihat jelas. Kemungkinan air tersebut berada di kawah kutub bulan. Area ini memang enggak disinari cahaya dan menurut perkiraan, air di sana diselimuti oleh es. Tapi SOFIA juga mendeteksi kalau sebagian air terpapar oleh cahaya matahari. Wujudnya memang cuma berupa molekul H2O di lapisan debu. Tapi penemuan ini nggak bisa dianggap remeh. Kalau semua airnya terkumpul, jumlahnya memang nggak seberapa. Kandungan air di gurun Sahara saja sekitar 100 kali lebih banyak. Fenomena yang jauh lebih unik juga sedang terjadi loh. Ternyata bulan bisa karatan, sama seperti logam yang sudah usang. Agar muncul karat diperlukan zat besi, air, dan oksigen. Tanah di bulan juga punya zat besi plus air. Tapi gimana dengan kandungan oksigennya ya? Bulan kan nggak punya atmosfer, dan di sana kita nggak bisa bernafas tanpa alat bantu. Tapi rupanya masih ada oksigen juga. Angin surya telah membawanya. Angin dari bintang induk kita ini bergerak dengan kecepatan super ngebut, lalu mengikis oksigen dari atmosfer atas bumi dan membawanya lebih jauh menembus ruang angkasa. Akhirnya, angin bermolekul oksigen ini mencapai bulan. Tada! Semua bahan terbentuknya korosi sudah tersedia dan biji besi di permukaan bulan mulai berwarna kemerahan. Kalau proses ini terus berlangsung, bulan kita akan terlihat seperti Mars. Warnanya akan jadi oranye kemerahan. Warna khas ini berasal dari proses korosi sejak ribuan tahun lalu, saat Mars masih punya sungai dan laut berisi air serta atmosfer yang mengandung oksigen. Objek aneh lainnya yang bisa dilihat di bulan berupa jejak aktivitas manusia. Antara tahun 1969 dan 1972 ada 12 benda yang berasal dari program Apollo. Secara keseluruhan, ada 6 lokasi pendaratan dan disitulah para astronot meninggalkan banyak barang. Selain beberapa satelit dan pesawat ruang angkasa yang jatuh atau mendarat di bulan, ada rover, sejumlah bendera Amerika Serikat, foto keluarga milik salah satu astronot, dan 3 bola golf. 2 orang pertama yang berada di bulan meninggalkan setumpuk barang. Sebelum kembali ke bumi, mereka membawa banyak contoh tanah dan bebatuan, dan untuk membawanya, mereka harus menyingkirkan semua barang yang tidak diperlukan di modul lunar, kamera TV, alat pengumpul sampel, peralatan sains, bahkan sandaran tangan dari kursi. Para astronot berdiri di luar modul lunar selama 8 menit penuh untuk membuang segunung barang yang tidak diperlukan. Kalau kamu mengumpulkan dan menimbang semua barang ini, beratnya bisa mencapai 199 ton, setara dengan berat 3 lapis tank baja atau 3 pesawat penumpang besar. Aneh tapi nyata. Ada lebih banyak gunung berapi di Venus daripada di planet lain dalam tata surya, lebih dari 1.600. Dan satu hari di Venus diukur dari beberapa waktu yang dibutuhkan untuk berputar satu kali pada porosnya, lebih lama daripada waktu yang dibutuhkannya untuk mengorbit matahari. Wow, dan itu baru satu hari. Efek rumah kaca ekstrem menghangatkan permukaan planet ini hingga 465 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Angin di sana mencapai kecepatan 724 km per jam di lapisan awan tengahnya, lebih cepat dari tornado tercepat di bumi. Tekanan pada permukaan Venus 90 kali lebih tinggi daripada di permukaan laut di bumi. Tempat bagus untuk liburan ya? Dan baru-baru ini, tempat menakjubkan ini menjadi lebih menarik. Di atmosfer Venus yang beracun, ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, para ilmuwan belum sempat mengumpulkan spesimen mikrob atau mengambil foto kehidupan di sana. Tapi, mereka telah menemukan zat kimia yang disebut fosfina. Dan itu penemuan besar.
Jika bukan bahan kimia asing sebelumnya yang menghasilkan gas ini, pasti ada sejenis kehidupan mikrob yang terlihat dalam proses itu. Fosfina terdiri dari 3 atom hidrogen atau 1 atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan normal yang butuh oksigen, termasuk kita manusia. Di bumi, fosfina dapat ditemukan di tempat-tempat tanpa atau sedikit oksigen, misalnya rawa dan paya. Gas itu dihasilkan campuran kompleks bakteri yang hidup di sana, juga bisa diproduksi secara industri. Yang paling aneh adalah fosfina tidak seharusnya ada di atmosfer Venus sama sekali. Gas ini butuh tekanan dan suhu yang tepat serta bertonton hidrogen agar terbentuk. Tidak terlalu mengejutkan menemukannya di Saturnus atau Jupiter, raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus benar-benar tak terduga. Tidak mungkin fosfina dapat diproduksi secara alami di planet ini. Jumlah kecil fosfina dapat dihasilkan selama letusan gunung berapi, badai petir, mineral yang meledak ke permukaan, atau meteorit yang masuk atmosfer Venus. Tapi itu tidak cukup untuk menjelaskan apa yang telah diamati para astronom. Itu hanya menghasilkan 1/10.000 fosfina yang dilihat teleskop. Tapi mari mulai dari awal. Pada tahun 2017, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Jane Greaves dari Universitas Cardiff mulai menggunakan teleskop radio James Clerk Maxwell di Hawaii. Panjang sekali namanya. Ide utamanya adalah mencari gas fosfina. Ini akan menjadi tanda kehidupan di Venus. Ketika datanya keluar dan para peneliti menganalisisnya, mereka terkejut. Sinyal fosfina sangat kuat. Tim memeriksa hasilnya beberapa kali. Mereka ingin memastikan tidak ada zat lain yang meniru keberadaan gas fosfina. Jadi sekarang, apakah itu berarti ada kehidupan di Venus? Belum tentu. Jika gas ini dibentuk oleh beberapa organisme misterius, pertanyaan besarnya, bagaimana mereka bertahan hidup di Venus? Di bumi, beberapa mikrob dapat berkembang di lingkungan dengan keasaman 5%, tapi tidak lebih. Namun, awan di Venus hampir seluruhnya terbentuk dari asam. Dan meskipun suhu di sana cukup nyaman, yaitu 30 derajat Celcius, awan ini mengandung lebih dari 90% asam sulfat. DNA, asam amino, protein, komponen kehidupan di bumi akan larut di sana dalam sekejap. Permukaan Venus terlalu panas untuk segala jenis molekul kompleks untuk membentuk kehidupan. Atmosfer Venus juga 50 kali lebih kering dari tempat terkering di bumi. Ada teori bahwa mikrob mungkin bersembunyi di tatasan air langka yang mengambang di atmosfer, tapi itu belum terbukti. Saat ini, tim peneliti menunggu pengamatan lebih lanjut. Mereka akan mencari gas lain yang berhubungan dengan kehidupan. Namun, meski mereka menemukan lebih banyak bukti, bentuk kehidupan di Venus akan terdiri dari bahan-bahan penyusun yang sama sekali berbeda dari yang ada di bumi. Atau mungkin dilindungi oleh cangkang tahan asam sulfat. Itu bisa dibuat dari zat seperti belerang, lilin, grafit, atau hal lain yang tidak dapat kita bayangkan. Tentu saja, beberapa ahli mempertanyakan gagasan tentang kehidupan di Venus. Mereka menduga gas itu mungkin dihasilkan selama beberapa proses geologi atau atmosfer yang terjadi di planet ini. Tapi, para pendukung kedua teori ini sepakat pada satu hal. Penemuan itu luar biasa. Menariknya, para astronom selalu berusaha menemukan tanda-tanda kehidupan di bulan es planet raksasa atau bahkan lebih dekat, di Mars. Tapi mereka tak pernah mempertimbangkan Venus dengan serius. Jika pengamatan teleskop lain dan misi luar angkasa di masa depan memastikan bahwa fosfina diproduksi oleh organisme hidup, kita bisa mendapat banyak kejutan menarik. Maka manusia akan mengetahui sebuah planet dengan biosfer asing bagi kita. Dan planet ini akan berada tepat di sebelah bumi. Namun, omong-omong soal mengunjungi Venus, apa manusia bisa mendarat di planet ini? Bagaimanapun, robot sudah berkeliaran di sekitar permukaan planet merah. Venus memang lebih dekat ke bumi daripada Mars, tapi kondisinya jauh lebih keras. Planet ini lebih panas dari Merkurius, meski jarak Venus hampir 2 kali lipat dari matahari. Suhunya lebih tinggi dari titik leleh banyak logam.
Dan beberapa di antaranya, seperti timah dan bismut, bisa jatuh seperti salju di puncak gunung tertinggi. Jika mengunjungi planet ini, kamu hanya akan menemukan batu yang tandus. Dataran basal raksasa dipenuhi dengan gunung berapi dan pegunungan. Di beberapa tempat, permukaannya meleleh karena panas di bawahnya. Setelah dikeluarkan sebagian, batuan itu kembali mengeras. Jika manusia pergi ke Venus, kemungkinan besar mereka akan membangun kota terapung di awan atmosfer Venus. Pada sekitar 49 km di atas permukaan, kondisinya seperti tekanan dan gravitasi mirip dengan di bumi. Suhunya juga bisa diatur sekitar 75 derajat Celcius. Pikirkan Death Valley, California di hari yang sungguh panas. Tekanan atmosfernya setengah dari tekanan di permukaan laut bumi. Jika pergi keluar, kamu tidak perlu memakai baju bertekanan. Tekanan yang kamu rasakan akan sama seperti di puncak Gunung Kilimanjaro. Selain itu, koloni ini akan lebih terlindungi dari radiasi matahari daripada di Mars. Jika atmosfer menjadi tujuan akhir misi itu, mendaratkan pesawat antariksa atau lebih tepatnya membuatnya melayang di udara akan terlihat sangat berbeda. Idenya adalah menggunakan kapal udara di atmosfer atas untuk jangka waktu yang lama. Kapal udara itu dengan terbungkus pelindung akan masuk atmosfer Venus dengan kecepatan 7.315 meter per detik. Dalam 7 menit berikutnya, kecepatannya turun menjadi 457 meter per detik. Setelah itu, parasut besar akan terbuka. Ini akan semakin memperlambat pesawat antariksa. Lalu keadaan akan agak sibuk, pelindung yang tak diperlukan lagi akan jatuh. Kapal udara itu kemudian akan mengembang sendiri sambil meluncur melalui atmosfer menuju permukaan planet. Kecepatannya setidaknya 100 meter per detik. Itu akan menjadi semakin besar dan gaya tarik serta angkatnya akan meningkat. Lalu parasut tidak akan dibutuhkan lagi, awak kapal akan menyingkirkannya dan kapal akan terisi udara sepenuhnya. Jika semua berjalan sesuai rencana, kapal akan berhenti 48 km di atas permukaan Venus. Setelah itu, pesawat akan berkeliling Venus. Ia akan digerakkan oleh angin yang dapat mencapai kecepatan 354 km per jam di puncak lapisan awan. Namun, jika memutuskan mendekat ke permukaan, kamu harus sangat hati-hati. Angin di lapisan tengah bisa 2 kali lebih cepat. Kapal udara tersebut dapat diisi dengan campuran gas nitrogen dan oksigen yang dapat dihirup. Kombinasi seperti itu tak akan begitu padat dibandingkan atmosfer Venus. Itu akan memberikan daya apung yang dibutuhkan agar tetap ada di atas sana. Venus terkenal dengan awannya yang super padat. Awan ini membuat Venus bersinar cukup terang sampai terlihat dari bumi. Venus memantulkan lebih dari 75% cahaya yang berasal dari matahari. Lapisan awan reflektif ini ada berkat kabut tetesan asam sulfat di atmosfer. Dan tetesan ini berkumpul persis di ketinggian tempat kapal udara mengapung. Untungnya, manusia sudah punya cara untuk mengatasi masalah keasaman. Beberapa bahan, misalnya teflon dan beberapa jenis plastik, memiliki ketahanan asam yang luar biasa. Bahan ini bisa melindungi bagian luar kapal udara. Jadi, katakanlah kamu perlu mengerjakan platform di luar. Maka, kamu dapat melakukannya hanya dengan mengenakan baju anti bahan kimia berbahaya dan membawa pasokan udara yang diperlukan. Kedengarannya seru ya? Ya, menurutku juga tidak. Woi, bangun woi. Jangan tidur dulu, dengerin deh. Ada sinyal FM 5 detik yang berasal dari salah satu satelit Jupiter. Kamu langsung meraih ponsel untuk memberitahu rekan-rekanmu. Mereka keheranan saat mencerna informasi darimu dan bergegas menuju ke lab. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja sebagai ilmuwan di probe Juno yang menjelajahi Jupiter. Tapi baru kali ini kamu bisa mengamati fenomena seunik ini.
Ganymede merupakan satelit terbesar Jupiter sekaligus yang terjumbo di seantero tata surya kita. Kalau saja nggak ngorbit Jupiter, statusnya akan berubah menjadi planet. Malahan, ukurannya lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Tapi uniknya, Ganymede punya medan magnet. Umurnya sudah 4,5 miliar tahun, atau kurang lebih setua Jupiter. Untuk mengorbit planetnya, Ganymede perlu waktu selama 7 hari di bumi. Semua rekanmu sudah mengerumuni laboratorium dan nggak sabar ingin menyaksikan rekaman sinyal yang berasal dari luar angkasa itu. Mereka juga ikut menerka-nerka, mencoba mencari tahu sumbernya. Sekitar 40% permukaan Ganymede gelap dan diselimuti banyak kawah, tapi 60% sisanya terang. Di situ terdapat formasi geologi yang mungkin disebabkan oleh aktivitas tektonik atau pelepasan air dari bawah permukaannya. Para ilmuwan telah mendeteksi lapisan oksigen tipis yang terperangkap di atmosfer Ganymede. Suhu di sana sangat dingin, yaitu antara minus 110 sampai minus 130 derajat Celcius. Mereka juga masih belum tahu banyak soal aktivitas dan jenis unsur kimia yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, beberapa rekanmu mencoba mensimulasikan kondisi yang sama seperti saat bunyi ini ditransmisikan, lalu menunggu sampai berjam-jam. Tapi hasilnya nihil. Mungkin tadi cuma kebetulan. Kamu langsung menuju sistem kontrol untuk mengaktifkan wahana antariksa Juno. Misi ini bertujuan untuk mengamati gravitasi, medan magnet, atmosfer, dan evolusi Jupiter. Beberapa bukti juga telah menunjukkan kalau satelit terbesar Jupiter ini mengalami evolusi. Di sekitarnya terdapat medan magnet yang sering memicu terjadinya aurora. Gas benderang ini menghiasi kutub utara dan selatan Ganymede. Kalaupun ada tanda-tanda kehidupan, lokasinya kemungkinan besar ada di dasar lautnya yang sangat asin. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira kalau matahari menjadi komponen utama bentuk kehidupan. Tapi sekarang kita tahu, jauh di dasar laut juga ada organisme. Bahkan, mereka bisa bertahan hidup meski tanpa sinar matahari. Lautan di bumi menyimpan banyak organisme aneh dengan segala rupa dan bentuknya. Lili laut hidup di kedalaman 3000 meter di bawah laut. Penampilannya memang mirip dengan bunga lili, tapi organisme ini bukan termasuk tumbuhan, melainkan hewan. Jangan salah dulu, bagian tubuh yang mirip batang dan daun ini sebetulnya punya ujung saraf untuk mendeteksi makanan di sekitar. Hiu goblin termasuk hiu teraneh yang ada di dasar laut. Panjang tubuhnya bisa sampai 3,5 meter dan moncongnya kelihatan sangat unik. Ada juga anglerfish. Sungut di kepalanya bisa berpendar untuk menarik mangsa dan mencari jalan di dasar laut yang gelap. Mungkin mirip-mirip kayak senter alami yang nggak perlu baterai baru ya. Senter alami ini cuma ada di kepala anglerfish betina. Hewan laut lain yang berpenampilan nyeleneh, misalnya bluefish. Habitatnya ada di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Tepatnya berada 2.700 meter di bawah permukaan laut. Oke lah, kembali ke misimu tadi sebagai ilmuwan. Meski kamu sudah mewanti-wanti rekanmu untuk tutup mulut soal bunyi aneh tadi, media tetap bisa mengendusnya lalu menjadikannya sebagai topik perbincangan yang hangat. Sejumlah kantor berita mulai menghubungimu untuk melakukan wawancara. Mereka ingin tahu soal terobosanmu untuk membuktikan kalau di luar angkasa sana memang ada kehidupan. Tak lama kemudian, kamu datang ke stasiun berita itu untuk memaparkan hasil penemuanmu. Beribu pasang mata di dalam studio mengamati gerak-gerikmu. Para kru berlarian untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum acaranya dimulai. Make up artismu tinggal merapikan penampilanmu dan si pengarah suara memintamu untuk mengecek lagi mikrofonnya. Para produser duduk di kursi depan. Kemudian lampu terang mulai dinyalakan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Si pembawa acara memperkenalkanmu ke para penonton. Kemudian, kamu diminta untuk menjelaskan soal bunyi yang kamu dengar. Lalu, kamu mulai memaparkan soal probe antariksa Juno yang mengitari Jupiter. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lain, si pembawa acara akhirnya memberimu pertanyaan yang paling menggelitik. Mungkin gak sih kalau suara misterius itu berasal dari peradaban lain? Semua penonton seketika terdiam, tapi kamu cuma bisa duduk terpaku karena bingung harus jawab apa. Di dasar laut masih ada kehidupan loh. Meski tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada permukaan laut. Alga yang notabene merupakan makanan bagi para hewan laut nggak termasuk dalam menu pilihan para hewan laut dalam. Karena di bawah sana sangat minim cahaya matahari. Banyak penghuni bawah laut harus mengasup sisa makanan yang tenggelam.
Suhu dingin dan tekanan kuat juga telah mengubah struktur sel di dalam tubuhnya, membuatnya lebih tahan banting dari ikan pada umumnya. Bakteri punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Penelitian menunjukkan organisme ini mengasup gas dan bahan kimia seperti sulfur dan karbon dioksida, metana, dan hidrogen terlepas saat lempeng tektonik saling bergesekan. Sejumlah bakteri juga mengasup gas tersebut. Tardigrade atau beruang laut termasuk hewan mikroskopis yang bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Habitatnya ada di gunung berapi, gletser beku, dan bahkan di luar angkasa. Nah, bisa jadi di Ganymede juga ada tanda-tanda kehidupan. Saat kamu memaparkan teorimu, para penonton mendengarkan dengan hikmat. Kamu juga menambahkan kalau kamu belum yakin soal asal-muasal suara unik tadi. Bisa jadi itu dihasilkan peradaban lain, atau mungkin cuma fenomena alam biasa. Tapi bukan berarti di dasar lautan Ganymede nggak mungkin ada organisme aneh dan unik. Bisa aja kan kalau di dalamnya juga ada monster legendaris seperti Kraken atau Leviathan. Atau mungkin ada ikan berkepala dua yang bisa berpendar, ikan bertentakel dan bersirip jumbo, kepiting raksasa. Jenis bakterinya juga mungkin sebanyak di bumi. Dan kalaupun ada, tumbuhan di sana kemungkinan sangat kokoh dan bisa menahan suhu sampai 0 mutlak. Hewan yang mendiami satelit Jupiter ini juga mungkin sebesar paus biru atau sekecil plankton. Setelah wawancara, kamu kembali ke lab untuk mengecek rekamanmu lagi. Tapi di tengah perjalanan, ada poster yang menampilkanmu dan tulisan, "Memangnya kita nggak sendirian." Widih, kamu sudah jadi orang terkenal tuh. Banyak orang mulai memotretmu dan undangan wawancara lain mulai berdatangan. Sejumlah perusahaan majalah Science juga berlomba-lomba untuk menjadikan potretmu sebagai foto sampul majalah mereka. Tiap kali di lab, kamu menunggu-nunggu suara itu muncul lagi. Tapi nihil, kamu juga mulai mengirimkan sinyal dari probe Juno agar bisa berinteraksi dengan sumber suara ini. Tapi semuanya sia-sia. Kamu tertidur lagi di meja kerjamu, tapi tiba-tiba kamu terbangun di tengah malam. Mungkin ada yang sudah kamu lewatkan? Setelah membuat kalkulasi lagi, kamu baru nyadar kalau jawabannya ternyata sudah ada di hadapanmu. Suara itu nggak berasal dari peradaban lain, tapi dari elektron. Tiap planet menghasilkan suaranya sendiri. Nah, suara ini terbentuk saat partikel bermuatan dari angin surya dan magnetosfer planet saling berinteraksi. Fenomena serupa juga terjadi di Ganymede. Elektron di medan magnetnya saling berinteraksi dengan cara yang aneh, kemudian ditangkap oleh probe. Akibatnya, sejumlah frekuensi yang kurang rata makin menguat. Duh, kamu jadi malu sendiri deh. Sebelum fajar menyingsing, kamu segera mengabarkan berita ini ke rekanmu. Agensi yang tadi mewawancaraimu segera bikin pernyataan resmi yang isinya peradaban lain nggak berinteraksi dengan kita. Kamu cuma bisa terduduk di ruang kerjamu sambil menunggu peristiwa yang selanjutnya bakal terjadi. Menurut prediksi, satelit Jupiter lain, Europa, juga bisa menyokong kehidupan. Di dalamnya terdapat inti besi, mantel, dan lautan asin yang volumenya mencapai 2 kali lautan di bumi. Dan sama seperti di Ganymede, lautan Europa berada di bawah kerak es. Para ilmuwan mengklaim kemungkinan Europa juga punya gunung berapi aktif dan sejumlah bakteri tahan banting. Dengan kandungan air, bahan kimia, dan sumber energi spesifik yang cukup, Europa bisa menghasilkan kehidupan. Tapi kemungkinan di sana cuma ada mikroba kecil. 2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru ke luar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja.
Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 masa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang akan kita sebut sebagai Ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih. Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us. Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys Were Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys Were Us. Misi TESS yang menemukannya. Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. Toys Were Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan Toys Were Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan, dan ini menunjukkan potensi TESS untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti TESS akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c.
Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan massa paling mendekati bumi dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang Katai Merah yang masanya hampir 1/8 massa matahari. Cukup dingin dan redup ya, tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan dua instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan. Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9C yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai Merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya. Saudaranya Bob berada di zona layak huni bintangnya, sehingga kemungkinannya besar untuk adanya kehidupan di sana. Tapi perlu diingat, suhu sebenarnya dari planet-planet itu bergantung pada atmosfernya. Ada kemungkinan bahwa Bob, yang merupakan planet terluar, memiliki efek rumah kaca yang besar, membuatnya lebih mirip Venus daripada bumi. Jadi, bisa jadi planet ini terlalu panas untuk dihuni. Tapi jangan putus asa dulu. Teleskop luar angkasa James Webb yang diluncurkan pada Desember 2021 sedang menyelidikinya. Dengan teknologi mutakhir dan instrumen canggih termasuk spektograf, teleskop ini bisa mengintip ke dalam atmosfer eksoplanet dan mengungkap planet-planet mana saja yang bisa dihuni. Jadi kita lihat nanti apa yang ditemukannya. Planet ini sudah tercatat sebagai planet terestrial dalam zona layak huni nomor 2 paling disukai. Sekarang, planet ini masuk dalam daftar 7 planet mirip bumi lainnya yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari kita. Mungkin planet-planet itu akan menjadi rumah baru kita di masa depan. Atau mungkin kita perlu memperbaiki rumah yang kita miliki saat ini. Tapi sampai saat itu tiba, nikmati momen ini dan rayakan semua penemuan baru ini. Gak ada yang tahu berapa banyak lagi planet yang akan kita temukan di masa depan, mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat setiap tahunnya. Apakah ribuan planet? Jutaan? Sementara itu, Bob dan Ray, Hansel dan Gretel, Toys Were Us, Wolfie dan ibunya, mereka semua akan selalu ada di luar sana menunggu kita. Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Neptunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air, dan suara Saturnus mirip musik latar film horor. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop.
Enggak, Deng, bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali, tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu. Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama 1.000.000 tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer, nggak ada angin, bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin, yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif, seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang, dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya, dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap, termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen, dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya, dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan. Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai, begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang 2 kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Untunglah. Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan teregang kayak spaghetti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain. Seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki massa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat Bima Sakti yang bernama Sagittarius A. Massanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu takkan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos.
Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagat raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua massa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagat raya. Jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya 2 kali negara bagian Texas. Hiha! Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sol sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan solnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton. Termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, puing-puing pesawat ruang angkasa, 6 modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang yang sangat tua, lebih tua dari matahari kita. Tapi bintang muda dan yang masih sangat panas berwarna biru terang. Matahari kira-kira berada di tengah spektrum ini. Oh iya, satu lagi mitos tentang asteroid. Kita harus terbang sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Wah, kita berada di sabuk asteroid dan harus terus-menerus menghindari batuan atau balok es raksasa. Kita memasuki awan asteroid padat. Nggak deng. Faktanya, ruang angkasa itu luas dan jaraknya luar biasa. Semua batuan dan puing-puing dalam sabuk asteroid hanya setara dengan 4% berat bulan. Jadi asteroid benar-benar nggak banyak. Untuk memahami dimensi kekosongan di ruang angkasa, lihat saja tabrakan 2 galaksi.
Ada miliaran bintang dalam masing-masing galaksi, dan jika kita campurkan, tabrakan itu tidak akan terjadi. Satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet Bumi. Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan, tapi bagaimanapun tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi, NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip Bumi, tapi bahkan lebih baik. Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01. Mari kita kenal lebih dekat. Planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah katai kuning. Dan maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah katai oranye. Katai oranye adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap gulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7-8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi katai oranye bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus, bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat katai oranye yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yap, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa. Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. 1 tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapat SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius, yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kuadriliun kilometer. Yup, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01. Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana yang menutupi hingga 60% permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84% untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat.
Kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa. Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya. Kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler 186f, ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni. Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran. Kepler 186f berputar mengitari Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding Katai Oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler 186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin? Iya tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat, lebih banyak oksigen, dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler 186f hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus yang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak huni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang cuma ada gurun merah dan nggak ada kehidupan di sana. Setidaknya sejauh yang kita tahu. Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler 186f juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya, itu hampir 5 kuadriliun kilometer. Jadi, kita masih harus nungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler 62e dan 62f. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip bumi. Sebelum kita menemukan Kepler 186f, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler 62e sekitar 1,5 kali lebih besar dari bumi, dan Kepler 62f hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit Katai Merah. 1 tahun di Kepler 62e berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini baik 62e dan 62f adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii, dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan, para ilmuwan terus menemukan planet baru yang mereka sebut sebagai bumi super. Planet ini punya bobot lebih berat dari bumi tapi jauh lebih ringan dari raksasa es Uranus dan Neptunus. Bumi super terdiri dari batuan, gas, atau perpaduan dari keduanya, dan umumnya berukuran 2-10 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memang menarik untuk dipelajari, tapi jaraknya sangat jauh. Lokasinya di luar tata surya kita dan keberadaannya sudah lumayan dikenal seperti planet menarik lain, Neptunus Mini. Bumi super juga bisa berupa katai gas, raksasa es, atau objek raksasa berbatu-batu. Dan sekali lagi, tata surya kita nggak punya planet seperti ini. Terus planet apa ya yang ada di tata surya kita tapi nggak ada di tempat lain? Jupiter dong. Sang raksasa gas merupakan objek terbesar dan terberat yang mengorbit matahari.
Raja planet ini punya kekuatan besar untuk mendominasi tata surya kita dan dianggap suka menelan planet lain. Suatu protoplanet telah menghantam Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika umurnya masih relatif muda. Protoplanet ini 10 kali lebih berat dari Bumi serta tersusun atas es dan batuan. Tabrakan hebat ini mengakibatkan inti Jupiter pecah, kemudian helium dan hidrogennya bercampur dengan materi yang lebih padat. Lama-kelamaan, materi berat ini kembali ke intinya yang padat seperti yang kita lihat di masa kini. Kalau sebelumnya Jupiter pernah melahap planet lain, kebiasaan ini juga bisa terus berlanjut. Tata surya kita diduga pernah memiliki lebih banyak planet besar. Area di sekitar Merkurius sekarang juga terbilang kosong. Area serupa di sekitar banyak bintang induk lebih dipenuhi planet bermassa sedang yang ukurannya sebesar Bumi sampai Neptunus. Di awal pembentukannya, tata surya kita sangat nggak beraturan. Banyak bintang muda dikelilingi cakram debu dan gas yang berputar-putar, kemudian menghasilkan planet dari serpihannya. Terbentuklah planet berbatu kecil yang sangat panas dan terang di dekat bintang, sedangkan raksasa gas berada jauh di area yang lebih dingin agar materi gasnya lebih awet. Meskipun planet dalam kita kelihatan sangat stabil dan tenang di masing-masing orbitnya, dulu kondisinya nggak setenang itu. Orbit sebagian planet nggak berbentuk lingkaran, tapi lonjong dan lebih nyentrik. Jadi, planet harus berayun dulu saat mau mendekati bintangnya, kemudian menjauh. Seakan-akan planet tersebut telah terlempar oleh gravitasi planet lain selama perputarannya. Teori Grand Tech menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama jutaan tahun pertama setelah tata surya kita terbentuk. Jupiter, salah satu pemain utama kita ini, mungkin telah tertarik mendekati matahari. Setelah itu, Jupiter kembali ke posisinya dengan membawa awan raksasa berupa serpihan, seperti perahu layar yang sedang memutar haluan pelampung. Hal ini menimbulkan kehebohan selama proses pembentukan planet lain. Setelah Saturnus terbentuk sempurna, tetangga dekat Bumi ini agak minggir. Kalau teori Grand Tech terbukti benar, berarti Jupiter telah menelan objek apa aja yang ada di lintasannya. Migrasinya juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak tabrakan. Kemungkinan, Jupiter telah memindahkan sebagian air yang sekarang ada di lautan kita. Planet ini juga telah memindahkan banyak asteroid. Dari waktu ke waktu, Jupiter terus melesatkan objek luar angkasa ini ke medium antar bintang atau ke sela-sela planet dalam di tata surya kita. Mungkin Jupiter juga punya andil dalam kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu saat batu luar angkasa menghantam lepas pantai semenanjung Yucatan di Meksiko. Tabrakan ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sejumlah tsunami yang berdampak besar pada hewan dan tumbuhan di muka bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, dan kita juga nggak yakin apakah objek itu berupa asteroid atau komet. Menurut salah satu teori, objek itu kemungkinan berupa komet dari awan Oort yang terdiri dari serpihan es, dan lokasinya ada di tepi tata surya kita. Bisa jadi, komet ini telah terpental dari lintasannya karena pengaruh Jupiter dan gaya gravitasinya yang kuat. Jadi, bisa dibilang, tata surya kita mirip mesin pinball. Dan sebagai planet terbesarnya, Jupiter mendepak komet yang masuk ke dalam orbit, kemudian mengarahkannya menuju matahari. Saat berada dekat di matahari, komet ini akan hancur oleh kekuatan pasang surut kuat, kemudian berubah menjadi serpihan kecil. Setelah kejadian ini, mamalia mulai mendominasi bumi. Jadi, tanpa Jupiter, kita mungkin gak akan ada. Begitupun dengan bumi kita. Planet terbesar di tata surya kita ini mulai terbentuk, kemudian menghancurkan planet yang lebih tua, dan ngerapihin dunia lain yang lebih kecil, seperti bumi kita. Mungkin karena Jupiter juga, keberadaan planet Nine belum bisa ditemukan sampai sekarang. Para ilmuwan meyakini keberadaan planet Nine ini dan mereka memperkirakan lokasinya ada di luar Neptunus, tapi bukan Pluto. Tata surya kita punya 3 zona, yaitu zona planet dalam, planet luar, dan zona di luar tepinya. Planet misterius ini bisa aja seukuran Bumi atau Mars, dan berputar-putar di sela-sela raksasa gas sebelum akhirnya terlontar ke bagian luar tata surya, atau malah menuju area di ruang angkasa yang sangat jauh. Jupiter bergaris-garis karena memiliki perbedaan suhu, gas atmosfer, dan komposisi bahan kimia. Para ilmuwan pernah mengira kalau pola garisnya ini disebabkan oleh angin atmosfer yang sangat kencang, serta materi yang bergerak di berbagai lapisannya. Tapi ternyata, garis atau zona berwarna terang ini juga menampilkan lokasi kenaikan gas.
Kalau garisnya berwarna gelap atau disebut juga dengan belt, maka gasnya akan turun. Satelit Jupiter juga bisa menyebabkan planetnya bergaris-garis karena bisa menarik sel konveksi atmosfer. Di pusat Jupiter terdapat inti cairan kental yang tersusun atas helium dan hidrogen metalik dengan berbagai unsur terlarut lain yang lebih berat. Semakin menjauhi pusatnya, suhu dan tekanan di dalam planet akan semakin turun, sehingga bagian dalamnya yang cair bisa memberi jalan masuk gas dari atmosfer. Kebanyakan gas ini berupa helium dan hidrogen. Belum ada yang bisa memperkirakan kedalaman batas gas dan cairan ini, tapi kemungkinan seluruh area yang berada di kedalaman ribuan kilometer di bawah puncak awannya berwujud cair. Ukuran Jupiter mungkin masih lebih besar dari Saturnus kalau gasnya dihilangkan. Jupiter juga kadang dijuluki sebagai bintang gagal, meski nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan zat penyusunnya terdiri dari hidrogen, sama seperti bintang biasa, tapi masih belum cukup besar untuk melakukan reaksi termonuklir sendiri di intinya, yang lambat laun akan mengubahnya menjadi bintang. Menurut teori, tiap objek bisa berubah menjadi bintang kalau materinya mencukupi. Kalau masanya sudah cukup, suhu dan tekanan dalamnya akan naik, kemudian menyebabkan fusi nuklir. Nah, untuk mengubah Jupiter menjadi bintang seperti matahari, masanya perlu dinaikin sampai 1000 kali lipat. Dan untuk mengubahnya menjadi katai merah yang lebih dingin, masanya perlu ditambah sampai 80 kali lipat. Dengan begini, Jupiter nggak akan tiba-tiba menjadi bintang baru di tata surya kita. Tapi, kalau ada banyak objek saling bertabrakan, bisa aja Jupiter akan menelannya. Dan menurut teori, kalau Jupiter bisa menjadi bintang besar, planet lain nggak akan bisa menghasilkan orbit yang stabil. Radiasi yang akan diterima juga akan naik, sehingga kehidupan di tata surya kita akan semakin sulit terbentuk. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut di seluruh tata surya kita. Kala rotasinya cuma berlangsung selama 10 jam, meski ukurannya lebih dari 300 kalinya bumi, dan masanya 2,5 kali lebih berat dari semua planet lain di tata surya. Tapi, kalau Jupiter lebih berat lagi, ukurannya akan menyusut. Artinya, Jupiter akan lebih padat dan mulai menarik masanya sendiri. Planet ini bisa 4 kali lebih berat, meskipun ukurannya tetap sama. Kamu kenal dunia yang megah ini? Planet terbesar kedua dari matahari? Cek. Raksasa gas dengan penampilan kuning kecoklatan yang kabur? Cek. 7 cincin besar yang mengintimidasi? Cek. Kamu benar, planet apa lagi kalau bukan Saturnus? Dan baru-baru ini, teleskop Hubble membuat penemuan yang menakjubkan. Rupanya, cincin-cincin planet ini telah melakukan sesuatu pada planet ini sejak lama. Sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa cincin-cincin ikonik ini memanaskan atmosfer bagian atas Saturnus. Yang paling keren, para peneliti dari NASA mengklaim bahwa hal ini merupakan sesuatu yang belum pernah diamati oleh para ilmuwan di tempat lain di tata surya. Rahasia ini telah tersembunyi selama 40 tahun. Dan hanya setelah menggunakan pengamatan planet ini yang diperoleh dari teleskop Hubble, wahana Cassini yang sudah tidak beroperasi, serta wahana Voyager 1 dan 2, para astronom baru bisa mengetahuinya. Interaksi tak terduga antara planet gas raksasa dengan cincinnya ini bisa menjadi alat untuk memprediksi apakah planet-planet di sistem bintang lain juga memiliki sistem cincin yang megah seperti Saturnus. Jadi bagaimana bisa diketahui kalau planet raksasa ini sedang dimasak perlahan-lahan oleh cincinnya sendiri? Bukti yang paling jelas adalah jumlah radiasi ultraviolet yang berlebih. Radiasi ini bisa dilihat sebagai garis spektral hidrogen panas di atmosfer planet gas raksasa tersebut. Ada tonjolan di radiasi yang hanya bisa berarti ada sesuatu yang memanaskan atmosfer bagian atas dari luar. Masih belum jelas bagaimana proses ini terjadi. Tapi, penjelasan yang paling memungkinkan adalah partikel-partikel cincin es menghujani Saturnus dan menyebabkan pemanasan. Tapi, bisa juga karena tumbukan meteorit-meteorit kecil atau partikel-partikel angin matahari. Pemanasan ini bisa jadi disebabkan oleh radiasi ultraviolet matahari atau gaya elektromagnetik yang menangkap debu bermuatan listrik. Ketika wahana Cassini milik NASA menyelesaikan misinya dan terjun ke atmosfer Saturnus, wahana ini memiliki cukup waktu untuk mengukur komponen-komponen atmosfer. Dan ternyata, banyak partikel yang jatuh dari cincin. Tapi bagaimanapun juga, proses pemanasan terjadi di bawah pengaruh medan gravitasi si raksasa gas. Para astronom sudah mengetahui tentang hancurnya cincin Saturnus secara perlahan-lahan.
Tapi mencari tahu bagaimana proses itu memengaruhi planet ini, itu hal yang baru. Masih ingatkah kamu dengan wahana antariksa Cassini milik NASA yang kusebutkan barusan? Selama lebih dari 1 dekade, Cassini mempelajari Saturnus, membagikan gambar-gambar planet gas raksasa ini dan bulan-bulan esnya. Wahana ini membawa kita ke dunia yang menakjubkan, di mana sungai-sungai metana mengalir ke lautan metana, dan semburan gas serta es melontarkan materi ke luar angkasa. Selain itu, Cassini juga mempelajari magnetosfer Saturnus. Masalahnya, gaya-gaya yang bekerja jauh di dalam planet ini menghasilkan gelembung magnet yang sangat besar di sekeliling planet. Gelembung ini disebut magnetosfer. Sayangnya, para astronom masih memiliki sedikit sekali informasi tentang fenomena ini di Saturnus karena medan magnet tidak tampak dan tentu saja paling baik dipelajari dari dalam. Bayangkan ini, aliran partikel bermuatan listrik berkecepatan jutaan kilometer per jam dari matahari, alias angin matahari, menyebar ke seluruh tata surya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menghalanginya. Oh, itu adalah medan magnet Saturnus. Medan magnet Saturnus melindungi planet ini, membuat partikel-partikel matahari mundur. Akibatnya, gaya magnet matahari berkecamuk di luar magnetosfer Saturnus. Sedangkan di dalam gelembung pelindung planet gas raksasa ini, gaya magnetnya sendiri yang mendominasi. Planet tempat tinggal kita juga memiliki medan magnet, tapi magnetosfernya jauh lebih kecil. Dan tetap saja, magnetosfernya ini secara efektif melindungi kita dari partikel-partikel berbahaya yang berasal dari matahari dan dari luar angkasa. Meskipun Saturnus dilindungi oleh magnetosfernya, matahari masih bisa mengacaukan planet ini. Angin yang berenergi dari bintang kita menyapu planet gas raksasa ini dan menimbulkan aurora yang masif. Tapi tidak seperti aurora di bumi, aurora di Saturnus hanya bisa dilihat dalam sinar ultraviolet. Dengan kata lain, aurora tidak terlihat dari permukaan bumi. Kita hanya bisa melihatnya jika pergi ke luar angkasa. Namun ternyata ada beberapa jenis aurora di planet gas raksasa ini. Sebagai contoh, salah satu jenisnya dipicu oleh partikel bermuatan yang berasal dari letusan gunung berapi di bulan-bulan planet ini. Dan sebagian aurora Saturnus mungkin disebabkan oleh angin kencang yang berputar-putar di atmosfer planet itu sendiri. Angin ini berhembus di ionosfer, yakni wilayah yang terletak di bawah magnetosfer. Angin yang sama mungkin bertanggung jawab atas laju rotasi planet yang bervariasi. Fenomena ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa lama satu hari di planet bercincin itu berlangsung. Omong-omong soal angin, Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai besar seperti badai di bumi, tapi matanya sendiri berukuran hampir 4.000 km. Sebagai perbandingan, mata badai di bumi hanya selebar 3-5 km. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Fenomena ini tidak bergerak dan terus berputar di area yang sama di kutub selatan. Sementara pusaran kutub di bumi memiliki inti yang dingin, pusaran kutub di Saturnus justru hangat. Dan sekarang bersiaplah untuk kejutan lain yang disiapkan Saturnus untuk kita. Dalam foto yang dikirim ke bumi oleh teleskop Hubble, kita bisa melihat sepasang bintik gelap dan berbayang di sisi kiri cincin planet ini. Bintik-bintik itu secara informal disebut jari-jari, mungkin karena bentuknya yang mirip ruji-ruji sepeda. Bayangan dan bentuk ruji ini bervariasi. Jari-jari ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang, bahkan terlihat seperti gumpalan alih-alih sesuatu yang berbentuk jari-jari biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi kabar baiknya, semakin banyak yang akan mulai muncul saat kita mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Nah, di bumi, saat itu adalah saat ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, dan siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, itu adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Seperti planet kita, Saturnus miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat di tepi matahari. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa.
Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet tersebut menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Seperti yang telah kita ketahui, di bumi, hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es terkecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop antariksa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu, wahana Cassini sedang melakukan perjalanan mengelilingi planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Wahana ini berhasil membuktikan dengan cepat bahwa ruji-ruji tersebut tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan atau satelit-satelit kecil si raksasa gas yang membentuk cincin planet. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi bahwa ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Meskipun misi tersebut telah berakhir pada tahun 2017, Hubble telah melakukan pengamatan jangka panjang terhadap perubahan di dalam dan di sekitar Saturnus. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jari-jari itu. Untungnya, cincin Saturnus yang menonjol merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji itu juga terjadi di planet-planet tersebut. Dari tempat kita berdiri, matahari tampak begitu tenang dan damai, tapi sama seperti manusia, dan juga seluruh makhluk hidup lainnya. Matahari memiliki fase-fase tertentu ketika ia sedang aktif. Hanya saja, konsekuensinya jauh lebih besar dan lebih kacau ketika matahari sedang hiperaktif. Ayo kita perbesar untuk melihat yang terjadi di sana. Nah, salah satu cara untuk mengukur aktivitas matahari adalah dengan menghitung bintik di permukaannya. Bintik matahari adalah bercak gelap yang terbentuk saat medan magnet matahari tengah kacau. Sederhana saja, semakin banyak bintik matahari, semakin aktif aktivitas matahari. Dan tampaknya, matahari sedang berpesta gila-gilaan akhir-akhir ini. Jumlah bintik matahari yang dilihat para ilmuwan merupakan yang terbanyak selama hampir 21 tahun terakhir. Pada bulan Juni, ada 163 bintik matahari yang muncul di permukaan matahari. Terakhir kali ada begitu banyak bintik hitam di matahari adalah pada bulan September 2022. Saat itu ada 187 bintik hitam. Tampaknya pesta ini semakin mendekati puncaknya, dan itulah yang kita sebut sebagai solar maksimum. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Medan magnet matahari sangat kuat dan beraturan pada suatu titik. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ada kalanya medan magnet ini menjadi kacau, semacam bola karet gelang yang dililitkan dengan sangat erat. Ini juga berarti plasma naik dari permukaan, membentuk lingkaran dan menyebabkan kekacauan dalam bentuk suar matahari dan sesuatu yang kita sebut lontaran massa corona atau CME. Saat itulah plasma di atmosfer bagian atas matahari yang disebut corona bergejolak dan meledak dengan sangat kuat. Kemudian pada suatu titik, bola ini tersentak dan membalikan kutub selatan menjadi kutub utara dan sebaliknya. Semua ini terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi ketika matahari memasuki fase ini saat sedang sangat aktif, ia menyemburkan gumpalan-gumpalan plasma panas, muncul bintik-bintik gelap sebesar planet, dan melepaskan semburan energi dan radiasi yang dahsyat. Sesuatu yang menarik terjadi ketika matahari menjadi lebih aktif, yaitu air terjun plasma atau tonjolan mahkota kutub. Ini semacam letusan kecil yang bermula di matahari, lalu tampak seperti berusaha menjauh, tapi medan magnet matahari menariknya kembali sebelum bisa melesat ke antariksa. Dan air terjun plasma ini benar-benar spektakuler. Tingginya mencapai 100.000 km di atas permukaan matahari. Ini seperti 8 planet bumi yang berjajar.
Lalu ada juga yang disebut pusaran kutub. Pusaran ini seperti halo plasma raksasa yang berputar mengelilingi kutub utara matahari dengan sangat cepat. Pusaran ini terbentuk saat tentakel besar plasma terlepas dan jatuh kembali ke permukaan, mirip dengan proses terbentuknya air terjun plasma. Para ilmuwan tidak tahu kenapa plasma ini bisa bertahan di atas permukaan matahari begitu lama. Salah satu contoh keren lontaran massa corona atau CME adalah CME raksasa berbentuk kupu-kupu yang terjadi pada bulan Maret tahun ini. Bentuknya tidak biasa karena meledak di sisi matahari yang tidak bisa kita lihat. Jadi tidak memungkinkan untuk mengukur kekuatannya. Untungnya ledakan itu tidak mengarah ke bumi, tapi mungkin ledakan itu sedikit mengenai Merkurius dan ada kemungkinan ledakan itu melontarkan debu dan gas karena Merkurius memiliki medan magnet yang lemah. Secara teori, semua ini terdengar keren, tapi bukan kabar baik bagi kita. Karena fenomena ini, kita mungkin akan mengalami badai matahari yang lebih kuat, yang bisa menyebabkan badai geomagnetik di bumi. Ini tidak hanya terdengar mengkhawatirkan, tapi ancamannya memang nyata. Badai ini menciptakan kekacauan dan mengganggu medan magnet bumi. Badai geomagnetik memang bisa menciptakan cahaya kutub yang indah. Tapi kita semua lebih suka menikmati keindahan aurora borealis dalam kondisi biasa atau cukup menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Tidak semua badai matahari akan menghantam bumi meskipun jumlahnya lebih banyak. Untuk mencapai planet kita, badai matahari harus mengarah ke arah yang tepat pada saat yang tepat. Tapi jika itu terjadi, badai ini bisa mengionisasi atmosfer bagian atas dan memutus komunikasi kita. Ini bisa menyebabkan sistem seperti GPS dan radio mati sementara. Hal ini bukan merupakan masalah besar, tapi bisa sangat berbahaya jika terjadi pada waktu yang tidak tepat, seperti saat terjadi tsunami atau gempa bumi. Badai matahari juga dapat merusak infrastruktur elektrik seperti jalur kereta api dan jaringan listrik. Jika sedang berada di pesawat, kamu mungkin akan terpapar tingkat radiasi yang lebih tinggi. Masih belum jelas seberapa berbahayanya bagi kita, tapi ini bisa jadi masalah serius bagi para astronot di luar angkasa. Ketika badai matahari mengacaukan medan magnet, hal ini bisa memengaruhi migrasi beberapa hewan, seperti penyu, paus, dan burung. Karena sebagian besar hewan hidup mengikuti tatanan alam, tidak ada yang tahu bagaimana hewan-hewan ini bisa melalui atau bahkan bertahan hidup dari perubahan semacam ini. Dan ketika matahari sedang dalam aktivitas maksimumnya, satelit-satelit di luar angkasa juga dalam masalah. Kita punya banyak sekali satelit di luar angkasa, dan ketika atmosfer bagian atas menjadi lebih padat karena semua perubahan ini, hal ini bisa mendorong satelit-satelit ke berbagai arah. Satelit-satelit itu bisa saja saling bertabrakan atau bahkan jatuh kembali ke bumi, yang sekali lagi hanya keren di film-film pahlawan super yang bisa mengatasinya dengan mudah. Semoga saja kita bisa terhindar dari badai matahari yang besar seperti peristiwa Carrington. Ceritanya mirip. Pada bulan Agustus 1859, para astronom di seluruh dunia menyaksikan jumlah bintik matahari semakin bertambah banyak. Salah satunya adalah seorang pria bernama Richard Carrington. Pada awal September, ia sedang membuat sketsa bintik matahari ketika tiba-tiba ia dibutakan oleh kilatan cahaya. Kejadian itu berlangsung sekitar 5 menit, tapi sungguh spektakuler. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Itu adalah lontaran massa corona yang sangat kuat, dan hanya dalam 17,6 jam, badai ini melintasi jarak antara matahari dan planet tempat tinggal kita, yaitu sejauh 145 juta kilometer dan melepaskan kekuatannya ke arah kita. Padahal, biasanya butuh waktu berhari-hari. Dan ketika badai ini dimulai, mesin-mesin telegraf di seluruh dunia memercikkan listrik. Para operator tersengat dan kertas-kertas pun terbakar. Orang-orang sangat takut dan bingung karena mereka belum pernah melihat langit secerah itu sebelumnya. Beberapa bahkan mengira itu adalah akhir dunia. Keesokan harinya, para operator telegraf masih belum bisa bekerja seperti biasa karena atmosfer bumi masih bermuatan listrik. Mereka bahkan berhasil mengirim pesan menggunakan arus aurora, bukan listrik biasa. Tapi hal ini juga membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu aurora menakjubkan di langit. Orang-orang di Hawaii dan Kuba bisa melihat cahaya kutub utara yang indah, sementara yang berada di Chili bisa melihat cahaya kutub selatan.
Semua itu terjadi secara perlahan dan terus menguat. Ambil contoh suar matahari, misalnya. Ini semburan energi yang sangat kuat dari matahari. Pada tahun 2022, jumlah suar matahari yang muncul 5 kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ditambah lagi, suar terkenal yaitu suar X-Class juga semakin kuat dan lebih sering muncul dibanding sebelumnya. Ini mungkin jauh lebih ekstrim dari yang diperkirakan. Kemungkinan juga akan dimulai sedikit lebih awal dari yang diperkirakan. Para ilmuwan awalnya mengira puncaknya akan terjadi pada tahun 2025. Tapi tampaknya bahkan bisa terjadi pada akhir tahun 2023. Kita tidak bisa sepenuhnya melindungi diri jika badai matahari menghantam secara langsung. Tapi kita masih bisa melakukan beberapa hal, seperti menghentikan penerbangan pesawat, mengatur jalur satelit di luar angkasa, dan memastikan infrastruktur yang rentan tetap aman. Untuk melakukan semua itu, kita butuh perakiraan cuaca matahari yang lebih canggih agar bisa bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Semua ini mungkin awalnya terdengar sangat buruk, tapi tenang, suar matahari tidak akan menghancurkan planet kita. Suar ini memang melepaskan materi matahari bermuatan listrik ke arah kita dengan kecepatan cukup tinggi. Tapi kita tidak akan sepenuhnya binasa jika ini menghantam kita. Planet kita tidak akan membiarkan kita tidak terlindungi. Masih ada atmosfer dan medan magnet yang membuat kita relatif aman. Atmosfer bumi yang tebal layaknya perisai yang menghalangi radiasi membahayakan. Jadi, suar matahari ini akan banyak berdampak pada teknologi, tapi tidak akan menghancurkan bumi. Tampaknya kita benar-benar punya pahlawan super ya. Teleskop luar angkasa Hubble ditempatkan di orbit rendah bumi pada tahun 1990. Kalau dipikir-pikir, teleskop ini sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengamati berbagai objek luar angkasa. Teleskop ini mengambil nama astronom Edwin Hubble dan dibuat oleh NASA. Teleskop ini juga bagian dari serangkaian perangkat yang disebut Great Observatories NASA bersama dengan Observatorium Sinar Gamma Compton, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop luar angkasa Spitzer. Teleskop luar angkasa Hubble dibuat untuk menjelajahi alam semesta dan menjawab beberapa pertanyaan terbesar, seperti bagaimana galaksi terbentuk dan berevolusi, serta bagaimana alam semesta itu sendiri berubah seiring waktu. Teleskop ini telah membuat banyak penemuan penting, termasuk memberi bukti keberadaan materi gelap dan membantu menghitung laju pemuaian alam semesta. Salah satu foto paling terkenal yang diambil teleskop luar angkasa Hubble adalah pilar penciptaan. Ini adalah foto sebuah wilayah di nebula elang, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Foto yang diambil pada tahun 1995 ini menunjukkan pilar-pilar gas dan debu yang menjulang tinggi di atas nebula. Ini merupakan salah satu foto paling ikonik di alam semesta. Teleskop Hubble terus beroperasi dan menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah penting, meskipun sempat mengalami masalah teknis. Pada tahun 1993, ditemukan masalah pada cermin utama teleskop yang memengaruhi kemampuan teleskop untuk memfokuskan cahaya dengan baik. Sebuah misi perbaikan dikirim menuju teleskop tersebut di tahun 1994 untuk memperbaiki masalahnya. Dan sejak saat itu, teleskop terus berfungsi dengan baik. Salah satu penemuan paling menarik yang dibuat oleh teleskop luar biasa ini sebenarnya cukup baru. Sebuah laporan berdasarkan data dari teleskop luar angkasa Hubble menunjukkan adanya cahaya redup di antariksa di sekitar tata surya yang tidak bisa dijelaskan oleh apapun yang kita ketahui. Karena sumbernya belum diketahui, para astronom menyebut cahaya misterius ini sebagai cahaya hantu. Yang jelas, cahaya ini bukan berasal dari bintang-bintang atau galaksi-galaksi di dekat tata surya. Cahaya ini juga tidak berasal dari debu di dalam tata surya. Para peneliti tidak yakin apa sumber cahaya itu, tapi mereka menduga itu mungkin partikel-partikel kecil debu dan es yang ditinggalkan komet. Tapi itu hanya teori yang belum terbukti kebenarannya. Saat mempelajari alam semesta, kita sering menemukan benda-benda terang seperti planet, bintang, dan galaksi. Tapi sesekali, kita juga menemukan cahaya yang datang dari tempat yang tidak terduga. Seperti dari sela-sela planet, cahaya ini mungkin berasal dari jauh di dalam tata surya dan bisa saja merupakan fenomena baru yang belum pernah dipelajari. Dengan kata lain, mungkin ada sesuatu di pusat galaksi kita yang menghasilkan banyak cahaya.
Wahana antariksa Voyager 1 juga memotret foto-foto yang memperlihatkan banyak cahaya yang berasal dari tepian tata surya. Kenapa kita baru menyadari hal ini sekarang? Ya, karena sebagian besar cahaya dalam foto yang diambil oleh teleskop Hubble berasal dari objek-objek di dekat bumi. Tapi, manusia terbiasa mengabaikan cahaya ini karena lebih tertarik pada objek-objek seperti bintang dan galaksi yang lebih jauh. Kita belum pernah mengamati lebih dekat banyaknya cahaya di alam semesta dan dari mana asalnya. Para ilmuwan menggunakan Hubble untuk mencari galaksi-galaksi redup yang mungkin terlewatkan sebelumnya dan mungkin menjadi sumber cahaya redup tersebut. Mereka menemukan bahwa jumlah galaksi semacam itu tidak cukup untuk menjelaskan cahaya ekstra di langit. Cahaya itu tidak terlalu terang, hanya seperti cahaya dari 10 kunang-kunang. Tapi, hal itu tidak menjadikannya tidak penting. Itu menunjukkan kalau kita mungkin melewatkan sesuatu. Mari kita lihat beberapa penemuan penting lainnya yang berhasil didapat dengan bantuan Hubble. Contohnya materi gelap, yang tidak bisa dilihat tapi kita tahu keberadaannya karena pengaruhnya terhadap gravitasi. Materi gelap mengisi sekitar 23% dari alam semesta. Dengan melihat pengaruhnya terhadap cahaya, teleskop Hubble membantu membuat peta 3D tentang keberadaan materi gelap. Peta-peta ini menunjukkan materi gelap tampak semakin menggumpal seiring waktu, yang berarti perilakunya sangat mirip dengan gravitasi. Teleskop Hubble juga menemukan 2 bulan baru di sekitar Pluto, yaitu Nix dan Hydra, serta mempelajari perubahan permukaan planet Katai tersebut. Selain itu, teleskop ini juga menemukan massa planet Eris yang lebih besar dari Pluto. Hal ini membantu para ilmuwan menyadari kemungkinan adanya objek serupa di Sabuk Kuiper, sebuah wilayah di luar tata surya. Hal ini menyebabkan Pluto diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai. Pengamatan lebih lanjut terhadap objek-objek jauh ini bisa membantu kita memahami evolusi tata surya. Semburan sinar gamma merupakan ledakan paling dahsyat di alam semesta, dan untuk waktu yang lama tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Hubble membantu kita mengetahui bahwa semburan ini terjadi di galaksi, menghasilkan banyak bintang, dan hanya memiliki sedikit elemen berat. Hal ini menyeratkan bahwa semburan sinar gamma terjadi ketika bintang-bintang besar runtuh menjadi lubang hitam. Galaksi-galaksi ini memiliki banyak bintang besar yang runtuh dengan cepat, dan bintang-bintang di sana tidak memiliki banyak materi berat sehingga bisa berubah menjadi lubang hitam. Pada tahun 1994, komet Shoemaker-Levy 9 bertabrakan dengan Jupiter. Hubble mengabadikan seluruh peristiwa itu secara detail, seperti seorang jurnalis yang cermat. Tabrakan tersebut menghancurkan komet menjadi potongan-potongan kecil yang menghasilkan 21 tabrakan lain yang terlihat. Benturan terkuat menghasilkan bola api dan bintik gelap di permukaan Jupiter. Pengamatan Hubble tidak hanya memicu ketertarikan publik pada tumbukan kosmik, tapi juga memberi wawasan baru tentang atmosfer Jupiter. Untuk melanjutkan daftar penemuan yang dibuat oleh teleskop Hubble, kita juga perlu membahas lubang hitam. Lubang hitam adalah titik di antariksa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga materi termas ke dalam ruang yang sangat kecil. Kita tahu ini bisa terjadi ketika sebuah bintang seperti matahari mendekati akhir hidupnya. Di awal kehidupannya, hidrogen pada bintang terbakar di dalam intinya yang padat dan panas. Karena gravitasi, bintang berusaha menarik massanya sendiri ke sebuah titik kecil. Selama masih ada energi yang dihasilkan dari fusi hidrogen, ia akan terus mendorong ke arah luar. Jika melihatnya dengan cara ini, kehidupan sebuah bintang bergantung pada keseimbangan yang rumit di antara kedua gaya ini, dan ini bisa berlangsung selama jutaan atau bahkan miliaran tahun. Setelah energi tersebut habis, satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah gravitasi. Jadi, beberapa bintang menjadi lubang hitam. Karena cahaya tidak bisa lepas dari tarikannya, kita pun tidak bisa melihat lubang hitam. Bagi mata manusia, lubang hitam tidak terlihat. Kita butuh alat dan teleskop khusus untuk mendeteksi keberadaan lubang hitam di alam semesta. Hubble mendeteksi bahwa sebagian besar galaksi yang memiliki tonjolan bintang di pusatnya kemungkinan besar memiliki lubang hitam supermasif. Hubble juga menemukan keterkaitan erat antara ukuran lubang hitam dengan galaksi induknya yang bisa membantu kita memahami bagaimana alam semesta berubah seiring waktu.
Mungkin kamu ingin bertanya, lalu apa itu lubang hitam supermasif? Tanyakan saja. Lubang hitam supermasif adalah lubang hitam sangat besar yang biasanya ditemukan di pusat galaksi. Ukurannya jutaan bahkan miliaran kali lebih besar dari matahari. Lubang hitam ini sangat kuat hingga bisa menelan bintang-bintang dan bahkan seluruh galaksi. Para ilmuwan masih terus mengeksplorasi objek-objek misterius ini, tapi mereka yakin lubang hitam berperan penting dalam pembentukan dan evolusi galaksi. Sebelum adanya Hubble, kita tidak tahu berapa usia alam semesta. Hal ini sering menimbulkan paradoks-paradoks aneh, seperti saat para astronom menemukan bintang-bintang yang usianya lebih tua daripada alam semesta itu sendiri. Tapi, dengan mengetahui perkiraan laju pemuaian alam semesta, Hubble membantu kita mengetahui usia alam semesta, yaitu sekitar 13,75 miliar tahun. Mencari tahu berapa persisnya usia alam semesta merupakan pertanyaan penting. Sebab, sebagian besar astronom berpendapat alam semesta tidak ada begitu saja, melainkan terbentuk dari satu bola api sangat panas dan padat yang disebut dentuman besar. Tapi, saat itu aku belum lahir. Dari harta karun bernilai ribuan dolar hingga ponsel baru dan kota kuno, mari selami dan lihat apa yang bisa kita temukan. Bayangkan pergi ke sungai untuk menikmati perjalanan dengan perahu. Siapa yang tidak ingin mengambil beberapa foto untuk membuat kenangan perjalanan ini bertahan selamanya? Ups, airnya terciprat. Untungnya, kamu telah mengambil tindakan pencegahan dan memasukkan gadgetmu ke dalam kantong tahan air. Tetapi bagaimana jika kamu menjatuhkan ponselmu ke dasar danau bersama dengan casing ini? Inilah yang terjadi pada beberapa orang. Seorang penyelam scuba dan seorang YouTuber menyelam ke dalam sungai yang populer di kalangan turis dan kehilangan peralatannya senilai $20.000, termasuk iPhone baru dan beberapa perhiasan. Ups. Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan gambar mobil yang ditarik keluar dari air, baik dari film atau berita TV. Kapal kargo besar terkadang tenggelam, dan truk yang ada di dalamnya ikut tenggelam. Itulah yang terjadi pada bangkai kapal Thistlegorm. Kapal ini tenggelam pada tahun 1941 di Laut Merah, dan truk-truk Bedford ini ada di dalamnya. Ingin melihat sesuatu yang lebih berharga seperti harta karun? Sebuah kapal kargo Inggris membawa banyak sekali batangan perak, namun kapal tersebut tenggelam. Para pencari harta karun tahu bahwa ada perak di kapal itu. Sejak tahun 1940-an, mereka telah mencarinya. Tim Odyssey Marine beruntung. Mereka menemukannya pada tahun 2011. Harta karun itu berada lebih dari 4.200 meter di bawah permukaan. Kapal itu membawa lebih dari 110 ton batangan perak. Penemu boleh menyimpan harta karunnya. Tim Odyssey menyimpan 80% dari harta karun tersebut dan memberikan 20% kepada perbendaharaan kerajaan. Tentu saja, ada lebih banyak barang di kapal, seperti surat-surat, teko, dan lembaran sutra. Kamu bisa melihatnya di pameran Voices from the Deep di Museum Pos London. Bagaimana dengan seni bawah air? Tentu saja, ini dia, patung Moai Polinesia. Patung-patung ini telah ditemukan di beberapa daerah di seluruh dunia. Misalnya, Pulau Paskah penuh dengan patung-patung dengan ukuran yang berbeda. Tetapi banyak juga yang ditemukan di Cancun, Isla Mujeres, dan Punta Nizu, Meksiko. Melihat patung-patung utuh dari ribuan tahun yang lalu di bawah air mungkin akan menjadi pengalaman seumur hidup. Koin emas juga merupakan barang populer yang ditemukan di bangkai kapal. Banyak penyelam menemukan koin yang bernilai banyak uang, tetapi ada seorang penyelam di Florida yang benar-benar mendapatkan jackpot. Pada tahun 2015, mereka menemukan harta karun senilai hampir $1 juta. Penemuan itu berupa 51 koin emas, 40 kaki rantai emas berornamen, dan sebuah koin langka yang dibuat untuk Philip V, Raja Spanyol. Mereka pernah menakutkan dan berbahaya, dan mereka masih terlihat menyeramkan. Yuhu, aku berbicara tentang kapal bajak laut. Satu bangkai kapal bajak laut dari abad ke-18 digali di lepas pantai Kolombia pada tahun 2015. Harta karun yang ditemukan di sana bernilai antara 4 dan 17 miliar dolar. Harta karun itu berisi batu mulia, emas, dan banyak barang lainnya.
Yang berikutnya adalah kota bawah laut. Neapolis adalah kota yang tersapu oleh tsunami. Kota ini dibangun di pesisir Afrika Utara hampir 1.700 tahun yang lalu. Para penyelam menemukan sisa-sisa kota bawah laut ini pada tahun 2017. Para peneliti juga menemukan tiang-tiang Romawi serta barang-barang dan peralatan rumah tangga. Mari kita kembali ke tahun 1503. Penjelajah Portugis Vasco da Gama sedang berjuang melawan badai ketika dia kehilangan kapalnya Esmeralda. Kapal tersebut ditemukan pada tahun 1998, tetapi harus menunggu lebih dari 1 dekade untuk digali. Para peneliti menemukan alat navigasi di sana. Alat-alat itu tidak memiliki nilai sebanyak emas Spanyol, tetapi itu adalah harta karun bersejarah. Di Amsterdam, mereka memancing sepeda di kanal-kanal. Sepertiga pekerja di Amsterdam bersepeda ke tempat kerja. Sebagian lainnya menggunakan sepeda untuk tujuan lain, seperti berolahraga, berbelanja, dan sebagainya. Jumlah sepeda di Amsterdam lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Sayangnya, banyak sepeda dan bahkan beberapa mobil yang berakhir di kanal-kanal Amsterdam. Fakta bahwa Amsterdam memiliki 165 kanal dengan panjang total 96 km tidak membuat pekerjaan pihak berwenang menjadi lebih mudah. Tentu saja, para pemilik sepeda tidak membuang sepeda mereka ke dalam air. Sepeda bisa saja masuk ke kanal karena angin kencang, vandalisme, pencurian, atau karena kecelakaan. Setiap tahun pihak berwenang mengangkat antara 12.000 hingga 15.000 sepeda. Yang berikutnya adalah kota yang hilang. Heraklion adalah pintu gerbang Mesir kuno ke Mediterania. Kota ini tenggelam dan tersembunyi di bawah pasir. Kota ini sangat terkenal. Mungkin kamu bahkan pernah mendengarnya. Disebutkan dalam legenda tentang Helen dari Sparta dan Paris dari Troy. Jadi bagaimana kota kuno ini ditemukan? Pada awal tahun 2000-an, sebuah tim penyelam menemukan pecahan batu yang sangat besar di dasar laut dan membawanya ke daratan. Ternyata itu adalah potongan patung Happy yang merupakan penguasa sungai Mesir kuno. Tim melanjutkan pencarian dan menemukan 6 potong lainnya. Di sekitarnya, mereka juga melihat reruntuhan kuil, potongan tembikar, perhiasan, koin, lampu minyak, dan sebagainya. Taman Patung Bawah Laut Grenada adalah taman patung bawah laut pertama di dunia. Mengapa taman ini begitu istimewa selain terletak di perairan Karibia yang indah? Kamu dapat melihat taman ini dalam perjalanan snorkeling atau menyelam. Patung-patung tersebut berada sekitar 3-5 meter di bawah air. Suasana dan pengalaman itu sendiri yang membuatnya istimewa. Patung-patungnya terbuat dari beton dan baja. Beberapa di antaranya memiliki berat hingga 15 ton. Patung-patung itu ditutupi dengan makhluk bawah air. Patung-patung itu diletakkan di sana untuk membantu melindungi terumbu karang, menjaga kesehatan ekosistem, dan memulihkan kehidupan bawah laut di daerah itu. Kapal selam dirancang untuk masuk ke dalam air, jadi mungkin kamu tidak akan berharap untuk melihatnya di daftar ini. Namun kapal selam pada kenyataannya tenggelam. Penyelam telah menemukan banyak kapal selam. Misalnya, sebuah kapal selam Australia ditemukan di lepas pantai Papua Nugini lebih dari 1 abad setelah tenggelam. Ini adalah kota lain yang terendam, tetapi yang satu ini sengaja dibiarkan di bawah air. Kamu bisa melihat reruntuhan kuno kota singa atau Xicheng di sebuah danau di Cina. Danau ini dibuat pada tahun 1959 ketika lembah di kaki Gunung Lima Singa dibanjiri untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Kota berusia 1.400 tahun yang kini menjadi reruntuhan ini terendam oleh aliran air dan tetap seperti itu selama lebih dari 50 tahun. Kota ini tidak tersentuh di dasar danau hingga eksplorasi dimulai pada tahun 2001. Para penyelam menemukan banyak struktur, ukiran, singa penjaga, dan lengkungan yang masih terawat. Para peneliti memetakan dan mendokumentasikan Xicheng. Mereka juga mencari cara untuk mencegah struktur-struktur ini dari kerusakan. Pada tahun 2011, kota ini diumumkan sebagai peninggalan bersejarah yang dilindungi. Ketika kamu melihat reruntuhan kota singa untuk pertama kalinya, pemandangannya akan membuatmu takjub. Bayangkan berenang di perairan yang gelap. Saat mendekati kota, kamu akan melihat tembok-temboknya yang besar dan ukiran-ukirannya yang luas. Luar biasa, bukan?
Museum Bawah Laut Cancun mungkin adalah museum terbesar dari jenisnya di seluruh dunia. Museum ini tidak hilang begitu saja, tetapi sekarang menjadi rumah bagi ekosistem akuatik. Siapa yang tidak ingin menggabungkan scuba diving dan snorkeling dengan kunjungan ke taman kelas dunia dengan 500 patung? Berada 30 meter di bawah permukaan, patung-patung ini terbuat dari beton laut dengan pH netral sehingga dapat bertahan di dasar laut. Selain itu, di sini patung-patung tersebut berubah seiring waktu, tidak seperti di museum tradisional. Hal ini karena patung-patung tersebut menjadi bagian dari lingkungan bawah laut dan menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Dalam satu instalasi, hampir 450 patung seukuran manusia dikelompokkan bersama untuk mengisyaratkan koeksistensi yang harmonis antara manusia. Ada juga di Anthropocene yang merupakan Volkswagen Beetle yang terendam yang ditempatkan di dekat Mansionis Reef. Oke, ini bukan barang yang hilang dan ditemukan, tapi ini hanya ini ubur-ubur raksasa dan aku ingin kamu melihatnya. Makhluk ini dikenal sebagai ubur-ubur surai singa dan merupakan spesies ubur-ubur terbesar yang diketahui. Apakah kamu pernah menemukan sesuatu di dalam air? Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2B. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2B mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2B memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2B menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup
Yap, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich. Meski nama resminya agak panjang, tapi paling enggak ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya. Sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah. Warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Timidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah KOI 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur.
Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat dengan bintangnya, sehingga periode orbitnya hanya memakan waktu 1 hari. Tentu saja, karena kedekatan ini, bintangnya secara bertahap menyerap WASP-12b. Panas terik bintang tersebut perlahan menghancurkan dan melahap atmosfer planet ini. Planet ini cuma punya waktu hidup sekitar 10 juta tahun lagi. Tapi yang lebih menarik lagi, karena penarikan ini, WASP-12b berbentuk telur. Bentuknya bahkan tidak mirip planet lagi. Planet ini juga sangat panas. Suhu permukaan raksasa gas ini mencapai 2204 derajat Celcius. Selain itu, sebuah spektrograf asal kosmik atau yang disingkat COS menemukan bahwa planet ini bertukar materi dengan bintangnya. Karena keduanya sangat dekat, mereka saling memberikan secuil unsur kimianya. Ini adalah fenomena yang umum dalam sistem bintang biner berjarak dekat. Tapi ini adalah kali pertama para ilmuwan melihatnya dalam hubungan antara bintang planet. Sungguh sistem yang unik. Jujur saja, kalau keamananku dijamin seutuhnya, aku mau sekali mengunjungi beberapa planet barusan. Kalau kamu, gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.